Dalam jagat pewayangan, ramalan, serta tradisi lisan masyarakat Jawa, nama Satrio Piningit selalu menjadi sosok misterius yang penuh teka-teki. Ia digambarkan sebagai pemimpin yang akan datang di masa depan, membawa perubahan besar, serta menjadi pembebas dari masa kelam menuju zaman keemasan. Sosok ini bukan sekadar pemimpin biasa, melainkan figur yang digadang-gadang memiliki keistimewaan, bahkan kesaktian tertentu yang membuatnya berbeda dari manusia kebanyakan. Pertanyaannya, apakah benar Satrio Piningit memiliki kesaktian? Dan jika iya, kesaktian macam apa yang dimaksud? Untuk memahami hal ini, pertama-tama kita perlu menelusuri makna Satrio dan Piningit. Kata Satrio berasal dari bahasa Jawa yang berarti kesatria, seorang yang berjiwa mulia, berani, dan penuh tanggung jawab. Sedangkan Piningit berarti disembunyikan, dirahasiakan, atau belum muncul ke hadapan halayak. Maka, secara harfiah, Satrio Piningit adalah kesatria yang disembunyikan, sosok yang dipersiapkan oleh alam, leluhur, bahkan oleh Sang Hyang Tunggal untuk muncul di waktu yang tepat. Dari definisi ini saja, kita bisa melihat bahwa aura misteri sudah melekat sejak awal. Dalam banyak versi ramalan, khususnya yang sering dikaitkan dengan Jangka Jayabaya, Satrio Piningit digambarkan sebagai seseorang yang tidak lahir dari kalangan bangsawan, bahkan kerap hidup sederhana, jauh dari gemerlap dunia. Namun, justru dari kesederhanaan itulah ia ditempa oleh penderitaan, pengasingan, dan pengalaman hidup yang keras. Hal ini membuatnya memiliki kesaktian batin, yakni ketabahan, kesabaran, dan kemampuan menahan godaan duniawi yang tidak dimiliki orang biasa. Berbeda dengan tokoh pewayangan yang sering digambarkan mampu mengeluarkan kesaktian fisik, seperti mengeluarkan cahaya dari tubuh atau memiliki senjata pusaka yang luar biasa, kesaktian Satrio Piningit lebih sering dipahami sebagai kesaktian spiritual dan moral. Ia disebut mampu membaca zaman, memahami arah perubahan, bahkan bisa melihat peristiwa sebelum terjadi. Kesaktian ini lebih mirip intuisi tajam yang lahir dari laku tapa, tirakat, serta kedekatan dengan Tuhan. Namun demikian, tidak sedikit pula cerita rakyat yang menggambarkan Satrio Piningit memiliki kesaktian lahiriah. Ada yang percaya ia kebal senjata, tidak mempan racun, atau memiliki aura yang membuat musuh gemetar tanpa ia harus berbuat apapun. Kesaktian jenis ini biasanya muncul dalam kisah-kisah yang lebih fantastis, di mana figur Satrio Piningit disejajarkan dengan para tokoh wayang atau raja-raja besar masa lalu seperti Panembahan Senopati dan Sultan Agung. Yang menarik, dalam banyak versi ramalan, disebutkan bahwa kesaktian Satrio Piningit bukanlah sesuatu yang lahir dari pusaka atau benda magis, melainkan dari jiwa yang suci, hati yang tulus, dan pengabdian penuh pada kebenaran. Dengan kata lain, kesaktian itu tidak bersifat fisik semata, melainkan muncul sebagai daya karisma dan kewibawaan. Seorang pemimpin yang benar-benar memiliki kesaktian spiritual akan mampu membuat rakyatnya patuh tanpa harus dipaksa, karena energi kebaikan terpancar secara alami. Dari berbagai tafsir inilah kemudian berkembang dua pemahaman besar. Pertama, Satrio Piningit memiliki kesaktian gaib seperti yang sering diceritakan dalam kisah heroik. Kedua, ia justru memiliki kesaktian batin yang lebih tinggi nilainya, berupa kebijaksanaan, pengendalian diri, dan kemampuan memimpin dengan hati. Maka, ketika kita bertanya apakah Satrio Piningit memiliki kesaktian tertentu, jawabannya adalah, ya, ia memiliki kesaktian, namun bentuknya bisa berbeda-beda tergantung cara kita menafsirkan. Bagi mereka yang percaya pada dunia mistik, kesaktiannya nyata dalam wujud perlindungan gaib dan kekuatan luar biasa. Tetapi bagi mereka yang lebih rasional, kesaktiannya justru terletak pada kecerdasan emosional, spiritualitas, dan daya kepemimpinan yang melampaui zamannya. Kesaktian inilah yang membuat Satrio Piningit selalu hidup dalam imajinasi kolektif masyarakat Jawa, bahkan hingga kini. Ia bukan hanya figur masa depan,
melainkan simbol harapan bahwa akan selalu ada pemimpin yang lahir dengan kekuatan lebih dari sekadar politik, kekuatan moral, spiritual, dan mungkin juga gaib. Setelah memahami bahwa Satrio Piningit diyakini memiliki kesaktian tertentu, muncul pertanyaan yang lebih dalam, kesaktian seperti apa yang dimilikinya? Tradisi Jawa, yang syarat dengan simbol, mitos, dan ramalan, menyajikan beragam versi mengenai wujud kesaktian sang pemimpin tersembunyi ini. Kesaktian tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, mulai dari yang bersifat fisik, spiritual, hingga sosial. 1. Kesaktian fisik. Dalam beberapa kisah tutur, Satrio Piningit digambarkan memiliki kekebalan tubuh, konon, ia tidak mempan ditembus senjata tajam, kebal dari racun, bahkan terlindungi dari siasat jahat musuh. Gambaran ini mirip dengan tokoh-tokoh pewayangan seperti Gatot Kaca yang otot kawat balung wesi atau Bima yang kekuatannya tidak tertandingi. Bagi masyarakat tradisional, gambaran kesaktian fisik ini menegaskan bahwa seorang pemimpin sejati harus kuat secara lahiriah agar mampu menghadapi tantangan besar yang menimpa bangsa. Namun, dalam tafsir yang lebih simbolis, kekebalan tubuh itu dimaknai sebagai ketangguhan menghadapi penderitaan hidup. Ia bukan kebal dari peluru atau senjata, melainkan kebal dari godaan kekuasaan, kekayaan, dan hawa nafsu. Inilah yang disebut kesaktian lahiriah yang berakar pada kekuatan batin. 2. Kesaktian spiritual. Aspek ini sering dianggap sebagai inti dari kesaktian Satrio Piningit. Ramalan Jayabaya, misalnya, menyiratkan bahwa sang pemimpin tersembunyi ini adalah seorang yang dekat dengan Tuhan, tekun berdoa, berpuasa, dan bertapa. Dari laku spiritual itu lahir kemampuan batin luar biasa, seperti intuisi tajam, firasat kuat, hingga mata batin yang bisa membaca arah zaman. Dalam masyarakat Jawa, laku spiritual diyakini mampu melahirkan daya linuih, sebuah kekuatan non-fisik yang sulit dijelaskan secara logika, tetapi nyata dirasakan. Satrio Piningit dipercaya bisa mengetahui rencana jahat lawan sebelum terjadi, bahkan mampu meredam bencana dengan doa dan laku tapa. 3. Kesaktian karisma. Karisma adalah kesaktian yang tidak bisa disentuh mata, tetapi terasa oleh hati. Banyak ramalan menyebut bahwa Satrio Piningit memiliki aura wibawa yang membuat rakyat tunduk dan percaya padanya tanpa paksaan. Musuh-musuhnya pun gemetar hanya dengan melihat sorot matanya. Karisma ini bukan hasil pencitraan, melainkan pancaran batin yang murni. Dalam bahasa Jawa, hal ini sering disebut sebagai pangruating jagat, daya untuk meruat, membersihkan, dan menenteramkan jagat raya melalui energi kebaikan. Kesaktian karisma menjadikan seorang pemimpin tidak perlu berteriak keras untuk didengar, sebab setiap ucapannya mengandung kebenaran dan kewibawaan. 4. Kesaktian sosial. Selain fisik, spiritual, dan karisma, ada satu bentuk kesaktian yang lebih modern. Kesaktian sosial ini merujuk pada kemampuan menggerakkan massa, menyatukan yang tercerai-berai, dan menghadirkan keadilan di tengah kekacauan. Ramalan sering menyebut bahwa Satrio Piningit akan memimpin rakyat dalam melawan ketidakadilan, menumbangkan tirani, dan membangun tatanan baru. Kesaktian sosial inilah yang membuat figur Satrio Piningit tak lekang oleh zaman. Setiap kali bangsa menghadapi krisis, muncul harapan akan hadirnya pemimpin yang bisa menyatukan rakyat dengan kekuatan moral dan sosial yang luar biasa. 5. Kesaktian simbolis. Terakhir, ada pula pemahaman bahwa kesaktian Satrio Piningit bukanlah sesuatu yang nyata secara fisik, melainkan simbol dari harapan kolektif masyarakat. Ia adalah lambang dari keyakinan bahwa selalu ada pemimpin sejati yang muncul ketika keadaan mencapai titik nadir. Kesaktian dalam konteks ini lebih merupakan kekuatan ide dan simbol yang mampu menggerakkan semangat banyak orang. Dari berbagai jenis kesaktian ini,
jelaslah bahwa figur Satrio Piningit bukan sekadar tokoh mitologis yang sakti mandraguna, melainkan juga simbol harapan, keteguhan, dan kebangkitan. Kesaktiannya bisa dipahami secara harfiah dalam kacamata mistik, atau secara metaforis sebagai kekuatan moral dan sosial. Dalam tradisi Jawa, kesaktian tidak pernah lahir begitu saja. Ia bukan hadiah yang turun dari langit tanpa usaha, melainkan hasil dari laku spiritual yang panjang, penuh pengorbanan, serta kesediaan untuk menjauh dari kemewahan dunia. Sosok Satrio Piningit diyakini menempuh jalan berat berupa tirakat dan tapabrata agar kelak memiliki kekuatan batin dan karisma yang melampaui manusia biasa. Tirakat, puasa dan pengendalian diri. Kata tirakat berasal dari bahasa Arab tarikat yang berarti jalan atau cara. Dalam masyarakat Jawa, tirakat dipahami sebagai puasa batin dan lahir untuk mengasah kesucian diri. Puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga mengekang hawa nafsu, mengurangi tidur, serta menjauhi kesenangan duniawi. Satrio Piningit diyakini menempuh berbagai bentuk tirakat, misalnya puasa mutih, hanya makan nasi putih dan air, puasa ngerowot, hanya makan buah-buahan, atau bahkan puasa pati geni, tidak makan, minum, tidur, dan berbicara selama 24 jam dalam kegelapan. Semua bentuk tirakat ini dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dari kotoran batin sehingga tubuh dan pikirannya menjadi wadah bagi kesaktian sejati. Tirakat bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana. Melalui laku ini, seorang pemimpin ditempa agar kebal terhadap godaan kekuasaan dan harta. Ia mampu mengendalikan diri, sehingga kelak ketika diberi amanah besar, tidak mudah tergelincir oleh nafsu. Tapabrata, menyatu dengan alam dan sunyi. Selain tirakat, Satrio Piningit juga diyakini menjalani tapabrata. Kata tapa berarti menahan diri, sementara brata berarti janji atau aturan hidup. Tapabrata adalah laku menahan hawa nafsu sambil menjauh dari keramaian, biasanya dilakukan di tempat sunyi seperti gunung, hutan, atau gua. Dalam kesunyian itu, ia berlatih menyatu dengan alam, mendengarkan bisikan semesta, dan merasakan kehadiran Sang Pencipta. Banyak cerita menyebutkan bahwa calon Satrio Piningit hidup dalam kesederhanaan, bahkan kesengsaraan, tetapi dari situlah lahir kesaktian batin. Tapabrata membuatnya memiliki kekuatan mental luar biasa, mampu menghadapi rasa sakit, kesepian, dan penderitaan. Dalam pandangan masyarakat Jawa, orang yang tekun bertapa akan memperoleh daya linuih, kemampuan spiritual seperti firasat tajam, ketahanan tubuh, atau kewibawaan alami. Maka, kesaktian Satrio Piningit bukan hasil ilmu hitam atau pesugihan, melainkan buah dari kesungguhan menjalani tapabrata yang murni. Pembersihan batin sebagai sumber kesaktian. Kesaktian yang lahir dari tirakat dan tapa bukan hanya soal kemampuan gaib, melainkan juga kebeningan batin. Seorang yang batinnya bersih akan memiliki pengaruh besar terhadap lingkungannya. Ucapannya menenteramkan, tindakannya memberi teladan, dan keberadaannya membawa rasa aman bagi orang lain. Inilah mengapa dalam banyak ramalan, Satrio Piningit digambarkan bukan sebagai sosok yang datang dengan pasukan besar atau senjata sakti, melainkan dengan kesucian jiwa yang membuat rakyat percaya tanpa ragu. Simbol kesederhanaan. Laku tirakat dan tapa juga menegaskan bahwa calon pemimpin sejati tidak lahir dari kemewahan. Ia tumbuh dalam kesederhanaan, ditempa oleh kekurangan, sehingga mampu merasakan penderitaan rakyat kecil. Dari proses itu, ia memperoleh kesaktian yang bukan hanya melindungi dirinya, tetapi juga menjadi energi moral untuk membela kepentingan banyak orang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tirakat dan tapabrata adalah fondasi kesaktian Satrio Piningit. Kesaktian ini bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan sebagai bekal memimpin, menuntun, dan melindungi rakyatnya. Ia sakti karena batinnya jernih,
tubuhnya ditempa penderitaan, dan jiwanya menyatu dengan alam serta Sang Pencipta. Pewayangan adalah salah satu sumber inspirasi terbesar dalam kebudayaan Jawa. Kisah-kisah Mahabharata dan Ramayana yang diturunkan melalui seni wayang kulit telah membentuk imajinasi kolektif masyarakat tentang kepahlawanan, kesaktian, dan kepemimpinan. Tidak heran jika sosok Satrio Piningit kerap dibandingkan dengan tokoh-tokoh wayang, baik dari segi sifat maupun kesaktiannya. Bima, kesaktian fisik dan keteguhan jiwa. Dalam dunia wayang, Bima atau Werkudara dikenal sebagai ksatria perkasa dengan tubuh besar, kekuatan luar biasa, serta keberanian yang tiada tara. Ia juga digambarkan sebagai pribadi yang lurus, jujur, dan anti terhadap tipu daya. Banyak orang Jawa membayangkan Satrio Piningit memiliki kesaktian yang mirip Bima, yaitu kekuatan lahiriah sekaligus keteguhan moral. Namun, perbedaannya terletak pada sifat kesaktian. Bima lebih menonjol secara fisik, sementara Satrio Piningit digambarkan sakti dalam arti batiniah, kebal terhadap godaan dunia, kuat menghadapi penderitaan, dan teguh dalam keimanan. Arjuna, kesaktian karisma dan spiritualitas. Arjuna adalah tokoh wayang yang dikenal tampan, anggun, sekaligus ahli dalam olah senjata, terutama panah Pasopati. Selain itu, Arjuna adalah pribadi spiritual yang sering bertapa untuk mencari ilmu dan kesempurnaan batin. Dari laku spiritual itulah ia memperoleh banyak anugerah kesaktian dari para dewa. Banyak yang melihat kesamaan antara Arjuna dan Satrio Piningit dalam hal kesaktian karisma dan spiritualitas. Jika Arjuna mampu memikat banyak orang dengan ketampanannya, maka Satrio Piningit diyakini memikat rakyat dengan auranya yang menenteramkan, meski fisiknya mungkin sederhana. Karisma inilah yang membuat kepemimpinannya diterima tanpa paksaan. Gatotkaca, kesaktian lahir dari tirakat. Gatotkaca, putra Bima, dikenal dengan julukan otot kawat balung wesi, otot kawat tulang besi. Ia mampu terbang di angkasa dan kebal dari berbagai senjata. Namun, kesaktiannya bukanlah anugerah instan, melainkan hasil dari penderitaan sejak lahir. Tubuhnya ditempa oleh ujian berat hingga akhirnya menjadi ksatria yang sakti mandraguna. Disinilah letak kesamaan dengan Satrio Piningit. Sosok Piningit ini disebut-sebut juga ditempa oleh kesengsaraan dan pengasingan sebelum tampil di hadapan dunia. Kesaktian yang ia miliki lahir dari penderitaan, bukan kemewahan. Rama dan Yudhistira, kesaktian moral dan kepemimpinan. Selain Bima, Arjuna, dan Gatotkaca, tokoh lain yang sering dibandingkan adalah Rama dari Ramayana dan Yudhistira dari Mahabharata. Kedua tokoh ini lebih menonjolkan kesaktian moral. Rama digambarkan sebagai raja yang adil dan setia, sementara Yudhistira adalah sosok yang bijaksana, sabar, dan menegakkan kebenaran meski harus kehilangan segalanya. Kesaktian moral inilah yang paling mendekati gambaran Satrio Piningit. Ia tidak sekadar sakti dalam arti fisik atau spiritual, tetapi juga sakti dalam arti mampu menjaga keadilan dan kebenaran di tengah godaan kekuasaan. Satrio Piningit, sintesis kesaktian. Jika kita merangkum, Satrio Piningit dapat dipandang sebagai sintesis kesaktian para tokoh wayang. Dari Bima, ia mewarisi keteguhan jiwa. Dari Arjuna, ia mendapat spiritualitas dan karisma. Dari Gatotkaca, ia menyerap kekuatan yang lahir dari penderitaan. Dan dari Rama serta Yudhistira, ia mencontoh kesaktian moral sebagai pemimpin. Dengan demikian, kesaktian Satrio Piningit tidaklah tunggal, melainkan gabungan dari berbagai kualitas ksatria utama. Inilah yang membuatnya istimewa. Ia tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga kokoh secara batin, berkarisma, dan bermoral tinggi. Kesaktian dalam pewayangan memberi gambaran bahwa seorang pemimpin sejati bukan sekadar sakti secara lahir, tetapi juga harus kuat secara batin dan moral. Sosok Satrio Piningit,
dalam imajinasi masyarakat Jawa adalah perwujudan ideal dari seluruh nilai kesatriaan yang diwariskan oleh wayang. Nama Satrio Piningit tidak bisa dilepaskan dari ramalan Jayabaya yang sangat populer di kalangan masyarakat Jawa. Jayabaya adalah raja dari kerajaan Kediri 1135-1157 yang dikenal bukan hanya sebagai penguasa, tetapi juga sebagai peramal. Ia dipercaya memiliki pandangan jauh ke depan mengenai perjalanan bangsa Nusantara. Salah satu bagian paling terkenal dari ramalannya adalah tentang hadirnya seorang pemimpin adil bijaksana yang disebut Satrio Piningit. Jayabaya dan tradisi ramalan. Dalam kepercayaan Jawa, Jayabaya dianggap sebagai raja titisan dewa yang memiliki mata batin terbuka sehingga mampu membaca peristiwa masa depan. Ramalannya banyak ditulis dalam bentuk tembang atau suluk dan diwariskan secara lisan maupun naskah. Salah satu yang paling terkenal adalah Jangka Jayabaya yang menyebutkan kondisi bangsa akan melalui masa suram sebelum datangnya zaman keemasan. Disinilah muncul gambaran tentang Satrio Piningit, sosok tersembunyi yang akan muncul ketika negeri dilanda kekacauan, ketidakadilan, dan penderitaan rakyat. Kesaktian dalam ramalan Jayabaya. Ramalan Jayabaya tidak secara gamblang menyebutkan kesaktian Satrio Piningit dalam bentuk kekuatan fisik atau gaib. Namun, terdapat isyarat bahwa ia memiliki daya linduih yang membuatnya berbeda dengan manusia biasa. Jayabaya menulis bahwa pemimpin ini akan datang tanpa prajurit, tanpa senjata, tetapi akan disegani kawan dan lawan. Ungkapan ini bisa ditafsirkan bahwa kesaktian Satrio Piningit adalah kewibawaan alami yang tidak membutuhkan kekuatan militer besar. Ia akan dihormati bukan karena senjata atau kekerasan, melainkan karena kekuatan moral, spiritual, dan harisma yang terpancar dari dirinya. Satrio Piningit sebagai penebus zaman. Jayabaya juga menggambarkan bahwa Satrio Piningit akan muncul pada masa yang disebut zaman Kalabendu, yaitu masa penuh bencana, ketidakadilan, dan kehancuran moral. Di tengah kondisi inilah, Satrio Piningit akan bangkit sebagai penebus zaman. Kesaktiannya bukan hanya untuk melindungi dirinya, tetapi juga untuk meruat jagat, membersihkan dunia dari keburukan. Ia akan menegakkan kebenaran, mengalahkan tirani, dan memulihkan keseimbangan hidup masyarakat. Dalam konteks ini, kesaktiannya bersifat transformatif, bukan sekadar kekuatan pribadi. Penafsiran modern. Seiring perjalanan waktu, banyak orang menafsirkan ramalan Jayabaya sesuai zamannya. Ada yang percaya bahwa kesaktian Satrio Piningit berupa kemampuan supranatural, misalnya membaca pikiran musuh atau kebal senjata. Namun, ada pula yang menafsirkannya lebih rasional. Kesaktiannya adalah kepemimpinan visioner, keberanian moral, dan keteguhan spiritual. Dalam penafsiran modern, Satrio Piningit bukanlah tokoh dengan kekuatan gaib, melainkan pemimpin yang lahir dari penderitaan rakyat kecil, memiliki visi besar, serta mampu menyatukan bangsa. Kesaktian dalam arti ini adalah karisma sosial yang membuatnya dicintai rakyat dan disegani lawan. Simbol harapan kolektif. Ramalan Jayabaya tentang Satrio Piningit sejatinya adalah simbol harapan kolektif masyarakat Jawa. Ketika rakyat menghadapi kesulitan hidup, mereka menggantungkan harapan pada hadirnya pemimpin sakti yang akan membawa perubahan. Kesaktian Satrio Piningit, baik dalam arti gaib maupun moral, menjadi lambang keyakinan bahwa selalu ada cahaya di ujung kegelapan. Dengan demikian, ramalan Jayabaya menegaskan bahwa kesaktian Satrio Piningit bukan sekadar mitos, tetapi juga simbol spiritual dan sosial. Ia sakti bukan karena senjata, melainkan karena daya batin, kewibawaan, dan kekuatan moral yang mampu mengubah sejarah. Di tengah kepercayaan masyarakat Jawa, kesaktian gaib selalu menjadi unsur penting dalam menggambarkan seorang tokoh besar. Begitu pula dengan Satrio Piningit
yang dalam berbagai cerita rakyat sering dipersonifikasikan sebagai sosok yang memiliki ilmu linuih atau kemampuan gaib yang melampaui manusia biasa. Kesaktian gaib ini tidak hanya meneguhkan wibawa dirinya, tetapi juga menjadi simbol bahwa ia dilindungi oleh kekuatan adikodrati untuk menjalankan tugasnya. Kebal senjata, simbol kekuatan lahiriah. Salah satu mitos paling populer adalah bahwa satrio piningit kebal senjata konon, tombak, pedang, atau peluru tidak akan mampu melukai tubuhnya. Mitos ini muncul karena dalam masyarakat tradisional, seorang pemimpin dianggap harus memiliki keunggulan fisik agar dapat melindungi rakyatnya. Namun, dalam tafsir simbolis, kebal senjata bukan berarti tubuhnya benar-benar tidak bisa ditembus, melainkan ia kebal terhadap ancaman, intimidasi, dan tipu daya. Tidak ada musuh yang mampu menggoyahkan tekadnya, dan tidak ada godaan yang bisa menjatuhkan integritasnya. Kebal senjata menjadi lambang keteguhan hati dan keberanian yang tidak tergoyahkan. Ilmu linuih, kekuatan batin dan gaib. Selain kebal senjata, masyarakat Jawa percaya bahwa satrio piningit memiliki ilmu linuih. Istilah ini mengacu pada kemampuan spiritual seperti firasat tajam, penglihatan batin, hingga kemampuan memengaruhi keadaan sekitar. Dalam kisah tutur, disebutkan bahwa ia mampu mengetahui niat jahat seseorang bahkan sebelum terjadi, atau bisa hadir memberi ketenangan di tengah kegelisahan rakyat. Ilmu linuih juga dipercaya membuatnya mampu menggerakkan massa tanpa perlu banyak bicara. Kehadirannya sendiri sudah cukup untuk membangkitkan semangat perjuangan. Dengan demikian, ilmu linuih bukan sekadar kekuatan gaib individual, tetapi juga energi sosial yang menyatukan masyarakat. Perlindungan gaib. Dalam tradisi lisan, banyak orang percaya bahwa satrio piningit selalu mendapat perlindungan gaib dari leluhur, dewa, atau bahkan langsung dari Tuhan. Perlindungan ini membuatnya selalu selamat dari mara bahaya, meskipun berada di situasi berbahaya. Kisah-kisah rakyat sering menggambarkan ia lolos dari ancaman pembunuhan, selamat dari bencana, atau tidak tersentuh oleh sihir dan teluh. Perlindungan gaib ini menegaskan bahwa tugas satrio piningit bukanlah misi pribadi, melainkan misi kosmis, menjalankan titah ilahi untuk meruat zaman. Dengan demikian, kesaktiannya dianggap bukan hasil dari ilmu hitam, melainkan karunia dari kekuatan suci. Aura mistis. Selain kebal senjata dan ilmu linuih, kesaktian gaib satrio piningit juga sering digambarkan berupa aura mistis. Orang yang berada di dekatnya merasa tenteram, sementara musuhnya justru merasa gentar. Aura ini adalah pancaran energi batin yang lahir dari kesucian jiwa dan kedekatan spiritual dengan Tuhan. Aura mistis ini membuat satrio piningit dihormati bukan hanya oleh manusia, tetapi juga oleh alam semesta. Konon, binatang pun tidak berani menyerangnya, dan alam mendukung langkahnya. Simbolisme kesaktian gaib. Mitos-mitos kesaktian gaib satrio piningit, meski terdengar fantastis, pada dasarnya adalah bahasa simbolis. Ia sakti bukan karena tubuh baja atau ilmu sihir, melainkan karena jiwanya murni, niatnya lurus, dan tindakannya selaras dengan kehendak alam dan Tuhan. Dengan demikian, segala perlindungan gaib yang melekat padanya mencerminkan keyakinan masyarakat bahwa seorang pemimpin sejati selalu berada di bawah naungan kekuatan yang lebih tinggi. Kesaktian gaib satrio piningit, baik berupa kebal senjata, ilmu linuih, maupun perlindungan supranatural, bukan hanya menambah daya mistis sosok ini, tetapi juga memperkuat perannya sebagai figur penyelamat. Ia bukan sekadar manusia biasa, melainkan manusia pilihan yang dilengkapi kekuatan khusus untuk menuntaskan misi besar dalam sejarah. Jika dalam bab sebelumnya kita membahas kesaktian gaib berupa kebal senjata, ilmu linuih, dan perlindungan adikodrati, maka kali ini kita menyoroti kesaktian yang lebih halus namun justru lebih penting, kesaktian moral. Dalam tradisi Jawa, seorang pemimpin tidak cukup hanya sakti mandraguna secara fisik atau spiritual.
Yang lebih utama adalah teguh dalam keadilan dan lurus dalam integritas. Integritas sebagai kesaktian sejati. Integritas berarti keutuhan pribadi, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, antara janji dan tindakan. Satrio Piningit digambarkan sebagai sosok yang tidak tergoda oleh harta, tahta, ataupun wanita. Godaan duniawi yang biasanya menjatuhkan pemimpin tidak mampu menggoyahkan dirinya. Kesaktian moral ini menjadi semacam perisai yang membuatnya tidak mudah diperalat, disuap, atau dipengaruhi oleh kepentingan sempit. Dalam dunia politik, integritas semacam ini adalah kesaktian langka, karena tidak banyak pemimpin yang mampu menahan diri dari rayuan kekuasaan. Keadilan sebagai pedang tak kasat mata. Jika integritas adalah perisai, maka keadilan adalah pedang yang dimiliki Satrio Piningit. Ia digambarkan sebagai pemimpin yang selalu menimbang perkara dengan hati jernih, tidak memihak karena kepentingan pribadi, dan berani menegakkan hukum meski harus berhadapan dengan kekuatan besar. Keadilan ini membuat rakyat kecil merasa terlindungi. Dalam berbagai ramalan, dikatakan bahwa Satrio Piningit akan membela wong cilik, membasmi tirani, dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Pedang keadilan yang ia miliki bukan senjata fisik, melainkan keberanian moral untuk berpihak pada kebenaran. Keteguhan di tengah penderitaan. Kesaktian moral juga tampak dalam keteguhan Satrio Piningit menghadapi penderitaan. Ia disebut sebagai sosok yang dipingit, disembunyikan, bahkan sering hidup dalam kesengsaraan. Namun, justru dari penderitaan itulah lahir ketangguhan batin yang membuatnya tahan banting. Tidak semua orang bisa menjalani penderitaan panjang tanpa kehilangan arah. Satrio Piningit berbeda, ia menjadikan penderitaan sebagai guru kehidupan. Kesanggupannya untuk tetap lurus meski diuji oleh kesengsaraan adalah bentuk kesaktian moral yang jauh melampaui kekuatan fisik. Kesaktian moral dalam pandangan Jawa. Dalam pandangan Jawa, seseorang yang mampu menjaga integritas dan keadilan dianggap memiliki kasekten sejati, sebab menundukkan hawa nafsu jauh lebih sulit daripada mengalahkan musuh dengan pedang. Pemimpin yang benar-benar sakti bukanlah yang mampu terbang di langit atau kebal peluru, melainkan yang mampu menjaga dirinya dari keserakahan, kemarahan, dan kesombongan. Oleh karena itu, kesaktian moral Satrio Piningit dipandang lebih tinggi dibandingkan kesaktian gaib. Ia bisa jadi tidak menunjukkan keajaiban supranatural di depan umum, tetapi seluruh tindakannya adalah wujud dari ilmu kasekten batin yang sesungguhnya. Simbol pemimpin ideal. Kesaktian moral menjadikan Satrio Piningit simbol pemimpin ideal, teguh dalam prinsip, adil dalam memutuskan perkara, dan tulus dalam melayani rakyat. Karisma yang lahir dari integritas dan keadilan jauh lebih kuat daripada kekuatan fisik atau gaib, karena mampu mengikat hati rakyat dengan ikatan kepercayaan. Dengan demikian, kesaktian moral adalah inti dari kekuatan Satrio Piningit. Integritas menjadi perisainya, keadilan menjadi pedangnya, dan keteguhan dalam penderitaan menjadi buktinya. Inilah yang membuatnya dipercaya sebagai pemimpin pilihan yang mampu membawa bangsa keluar dari kegelapan menuju terang. Selain kesaktian gaib dan moral, Satrio Piningit juga diyakini memiliki kesaktian sosial, kekuatan untuk memikat hati rakyat, menyatukan perbedaan, dan membangun solidaritas di tengah kekacauan. Dalam masyarakat Jawa, karisma seorang pemimpin sering dipandang sebagai bentuk daya linuih, kekuatan luar biasa yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Karisma sebagai pusaka tak kasat mata. Banyak ramalan menggambarkan bahwa Satrio Piningit akan hadir tanpa pasukan besar, tanpa senjata ampuh, namun tetap disegani kawan dan lawan. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatannya terletak pada karisma alami. Karisma bukanlah hasil pencitraan atau manipulasi politik, melainkan pancaran batin yang membuat orang merasa tentram sekaligus hormat ketika berada di dekatnya. Dalam bahasa Jawa, karisma ini sering disebut aura
atau pancaran daya batin. Ia mampu menembus hati rakyat, sehingga ucapan sederhana sekalipun bisa menggugah semangat perjuangan. Karisma inilah yang menjadi pusaka tak kasat mata milik Satrio Piningit. Kemampuan menyatukan yang terpecah. Salah satu tantangan besar sebuah bangsa adalah perpecahan. Entah karena perbedaan politik, agama, suku, atau kepentingan ekonomi, masyarakat sering terbelah dan sulit dipersatukan. Ramalan menyebutkan bahwa Satrio Piningit akan hadir di tengah kondisi bangsa yang tercerai-berai, lalu dengan daya sosialnya, ia mampu menyatukan kembali rakyat dalam satu tujuan. Kesaktian sosial ini tampak dalam kemampuannya berbicara dengan bahasa yang dimengerti semua kalangan, dari rakyat kecil hingga kaum terpelajar, dari pedesaan hingga perkotaan. Ia mampu menghadirkan rasa kebersamaan yang melampaui sekat-sekat perbedaan. Wibawa yang melampaui struktur formal. Kekuatan sosial Satrio Piningit tidak selalu bergantung pada jabatan formal. Bahkan sebelum diakui secara resmi sebagai pemimpin, ia sudah memiliki wibawa alami yang membuat orang lain mengikutinya dengan sukarela. Inilah yang membedakannya dengan pemimpin biasa yang butuh kekuasaan hukum untuk ditaati. Dalam sejarah Jawa, wibawa semacam ini disebut wahyu keprabon, anugerah ilahi berupa sinar kepemimpinan yang hanya turun pada orang tertentu. Satrio Piningit dipercaya telah menerima wahyu ini, sehingga kehadirannya saja sudah cukup untuk menumbuhkan kepercayaan rakyat. Kesaktian sosial sebagai senjata perubahan. Kesaktian sosial bukan hanya soal karisma, melainkan juga kemampuan menggerakkan massa. Satrio Piningit mampu membuat rakyat kecil berani melawan tirani, karena mereka yakin dipimpin oleh sosok yang adil dan tulus. Dengan kata lain, kesaktian sosial adalah senjata perubahan, lebih ampuh daripada senjata perang. Kekuatan ini terlihat dalam banyak gerakan sejarah. Ketika rakyat bersatu karena percaya pada satu tokoh, perubahan besar bisa terjadi tanpa perlu kekerasan besar-besaran. Inilah kekuatan yang diyakini akan dimiliki Satrio Piningit. Simbol harapan dan persatuan. Kesaktian sosial Satrio Piningit bukan hanya milik pribadi, melainkan milik seluruh rakyat. Ia menjadi simbol harapan yang menyatukan bangsa, membuat semua orang percaya bahwa masa depan bisa lebih baik. Disinilah letak kekuatan sejatinya, bukan hanya memimpin dengan kata-kata, tetapi juga menghidupkan kembali kepercayaan rakyat pada persatuan. Dengan demikian, kesaktian sosial Satrio Piningit adalah daya karisma yang menembus hati, kemampuan menyatukan yang tercerai-berai, serta wibawa alami yang melampaui struktur formal. Inilah kesaktian yang menjadikannya pemimpin sejati, bukan karena kekerasan, melainkan karena cinta dan kepercayaan rakyat. Di balik berbagai mitos tentang kesaktian gaib, moral, maupun sosial, ada satu bentuk kekuatan lain yang tak kalah penting, kesaktian simbolis Satrio Piningit. Dalam imajinasi masyarakat Jawa, bukan hanya tokoh nyata yang akan muncul di masa depan, tetapi juga simbol harapan kolektif. Kesaktiannya hidup dalam pikiran dan perasaan rakyat, menjadi penopang semangat ketika menghadapi masa-masa sulit. Harapan di tengah penderitaan. Ramalan Jayabaya sering menggambarkan hadirnya Satrio Piningit pada masa kala Bendu, zaman penuh kekacauan, kemerosotan moral, dan penderitaan rakyat. Ketika masyarakat hidup dalam tekanan, mereka mencari titik terang di masa depan. Satrio Piningit pun hadir sebagai figur simbolis, tanda bahwa akan ada pemimpin yang membawa keadilan dan kemakmuran. Kesaktian simbolis ini terlihat dari kemampuannya untuk menyalakan harapan, meskipun ia belum benar-benar hadir secara nyata. Nama Satrio Piningit menjadi semacam mantra yang menguatkan keyakinan rakyat bahwa kejahatan tidak akan abadi, dan bahwa suatu saat kebenaran pasti menang. Kesaktian sebagai imajinasi kolektif. Kesaktian simbolis berbeda dari kesaktian fisik atau spiritual.
Ia tidak perlu ditunjukkan dengan kebal senjata atau karisma pribadi, tetapi hadir dalam bentuk narasi bersama. Setiap kali rakyat menyebut nama Satrio Piningit, mereka seolah sedang mengikatkan diri pada janji masa depan yang lebih baik. Inilah yang membuat Satrio Piningit tetap hidup dari generasi ke generasi. Meskipun tokoh yang dimaksud belum tentu muncul secara nyata, simbolnya sudah cukup untuk menggerakkan masyarakat. Ia menjadi kekuatan imajinasi kolektif yang melampaui batas ruang dan waktu. Kesaktian yang menggerakkan perubahan. Simbol memiliki daya yang tidak kalah besar dari kekuatan fisik. Dalam sejarah, banyak gerakan sosial lahir dari simbol harapan. Satrio Piningit pun berperan sebagai simbol yang bisa mempersatukan rakyat melawan penindasan. Kesaktiannya, dalam hal ini, terletak pada kemampuannya untuk menginspirasi tindakan nyata. Orang berani melawan tirani bukan hanya karena memiliki senjata, tetapi karena yakin ada pemimpin sejati yang akan memihak mereka. Keyakinan itu lahir dari simbol Satrio Piningit. Fleksibilitas penafsiran. Kesaktian simbolis juga memiliki keunikan, ia bisa ditafsirkan ulang sesuai zaman. Pada masa penjajahan, Satrio Piningit mungkin ditafsirkan sebagai pemimpin yang akan membebaskan bangsa dari penjajah. Pada masa modern, ia bisa dipandang sebagai pemimpin yang akan menghapus korupsi dan membawa keadilan sosial. Fleksibilitas penafsiran ini membuat kesaktian simbolis Satrio Piningit selalu relevan. Ia bukan hanya sosok, melainkan cermin dari kebutuhan masyarakat. Selama rakyat masih merindukan pemimpin adil dan bijak, simbol Satrio Piningit akan terus hidup. Simbol sebagai kesaktian tertinggi. Dalam dunia nyata, fisik bisa kalah, senjata bisa patah, bahkan karisma bisa memudar. Tetapi simbol yang tertanam dalam hati masyarakat bisa bertahan ratusan tahun. Kesaktian simbolis inilah yang membuat Satrio Piningit lebih dari sekadar tokoh legendaris. Ia adalah roh harapan yang selalu menyertai perjalanan bangsa. Dengan demikian, kesaktian simbolis menjadikan Satrio Piningit bukan hanya figur gaib atau pemimpin masa depan, tetapi juga lambang abadi dari harapan kolektif. Kesaktiannya ada pada kemampuannya menginspirasi, mempersatukan, dan memberi keyakinan bahwa keadilan pada akhirnya akan menang. Setelah menelusuri berbagai aspek kesaktian Satrio Piningit, dari kekuatan gaib, moral, sosial, hingga simbolis, pertanyaan terakhir yang muncul adalah, apa makna semua ini bagi zaman sekarang? Apakah kesaktian Satrio Piningit masih relevan di tengah dunia modern yang serba rasional dan penuh teknologi? Jawabannya adalah, ya, sangat relevan. Kesaktian gaib sebagai simbol kekuatan batin. Kesaktian gaib yang sering digambarkan dalam ramalan tidak harus dipahami secara harfiah. Kebal senjata atau memiliki ilmu linuih bisa dimaknai sebagai ketangguhan batin. Di zaman modern, kebal senjata bukan berarti tidak mempan peluru, tetapi tidak mudah dijatuhkan oleh fitnah, tekanan, atau godaan kekuasaan. Ilmu linuih bukan sekadar kemampuan supranatural, tetapi kejernihan hati dan intuisi dalam mengambil keputusan. Kesaktian moral sebagai fondasi kepemimpinan. Integritas, keadilan, dan keteguhan moral adalah bentuk kesaktian yang paling dibutuhkan sekarang. Di tengah maraknya korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan krisis kepercayaan publik, sosok pemimpin dengan kesaktian moral akan menjadi penyejuk sekaligus penyelamat. Masyarakat modern tetap membutuhkan pemimpin yang berani berkata benar, bertindak adil, dan setia pada rakyat. Kesaktian sosial di era fragmentasi. Zaman sekarang ditandai dengan fragmentasi sosial, perpecahan politik, perbedaan ideologi, dan konflik kepentingan yang semakin tajam. Dalam kondisi seperti ini, kesaktian sosial berupa karisma dan kemampuan menyatukan sangat penting. Pemimpin dengan daya linui sosial mampu menjembatani perbedaan, menciptakan ruang dialog, dan menghadirkan rasa kebersamaan di tengah keretakan.
Kesaktian simbolis sebagai inspirasi kolektif. Simbol Satrio Piningit tetap hidup karena manusia selalu butuh harapan. Di era penuh ketidakpastian, dari krisis ekonomi hingga perubahan iklim, masyarakat mencari sosok yang bisa menjadi lambang keyakinan bahwa masa depan lebih baik masih mungkin. Kesaktian simbolis Satrio Piningit adalah energi spiritual kolektif yang terus menguatkan bangsa agar tidak putus asa. Transformasi makna kesaktian. Jika dahulu kesaktian dipahami sebagai kekuatan gaib yang melampaui hukum alam, kini maknanya bisa ditransformasikan ke dalam nilai-nilai kemanusiaan dan kepemimpinan. Kesaktian bukan lagi soal terbang di langit atau kebal senjata, tetapi soal menundukkan hawa nafsu, menaklukkan ketamakan, dan memimpin dengan cinta serta kebijaksanaan. Relevansi untuk masa depan. Satrio Piningit, dengan segala mitos dan kesaktiannya, bisa dipandang sebagai cermin ideal pemimpin yang selalu dirindukan bangsa. Ia mengingatkan kita bahwa pemimpin sejati tidak hanya lahir dari ambisi, melainkan dari penderitaan, kesabaran, dan kerendahan hati. Ia bukan hanya milik masa lalu atau masa depan, tetapi juga pelajaran untuk hari ini. Dengan demikian, kesaktian Satrio Piningit tidak perlu dicari dalam bentuk keajaiban supranatural. Ia justru hidup dalam nilai-nilai luhur yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika setiap orang mampu menjaga integritas, berlaku adil, menyatukan perbedaan, dan menjadi simbol harapan bagi sekitarnya, maka semangat Satrio Piningit sesungguhnya sudah hadir di tengah-tengah kita. Kesaktian terbesar bukanlah menguasai alam, tetapi menguasai diri sendiri demi kebaikan bersama. Itulah warisan makna Satrio Piningit yang tetap relevan sepanjang zaman.